Pagi itu, tanggal 13 Februari 2018, air danau begitu tenang. Danau Coeur d'Alene di Idaho terbentang di bawah langit musim dingin yang pucat. Udara dingin menusuk, membuat nafas terlihat seperti asap. Sebuah perahu kecil mengapung dekat tepi danau. Di dalamnya ada seorang wanita yang akan membuat panggilan telepon yang mengubah segalanya. Selama 2 jam, dia menunggu sebelum menelepon 911. 2 jam di tengah danau yang sunyi dan luas. 2 jam untuk berpikir, memutuskan, dan menyusun cerita. Suaminya sudah tidak ada di dalam perahu. Matahari terbit yang ingin mereka saksikan telah lama berlalu saat bantuan akhirnya datang. Ketika tim penyelamat tiba, mereka menemukan seorang wanita menggigil dengan hidung berdarah, menceritakan bahwa suaminya jatuh ke air. Kisah tentang pagi romantis yang berubah menjadi tragedi. Apa yang sebenarnya terjadi di atas perahu itu? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Larry Eisenberg lahir di Idaho pada tahun 1950. Ia menghabiskan seluruh hidupnya di sana, tumbuh di tengah hutan dan danau. Sejak kecil, ia sudah memahami pentingnya kerja keras, nilai yang ia pegang sepanjang hidupnya. Ia kuliah di University of Idaho dan mengambil jurusan kehutanan, pilihan yang sesuai dengan lingkungan tempat ia dibesarkan. Setelah lulus, Larry membangun karir di industri kayu hingga menjadi seorang eksekutif. Rekan kerjanya mengenalnya sebagai sosok tegas, disiplin, dan sangat hemat. Ia tidak suka pemborosan dan tidak mentolerir kemalasan. Pada tahun 1974, Larry menikah dengan istri pertamanya dan memiliki 2 anak, Jessica dan Dean. Ia membesarkan mereka dengan prinsip yang sama, bekerja keras, jujur, dan lurus. Pernikahan itu bertahan hingga anak-anak mereka dewasa, lalu berakhir secara damai. Larry kemudian bertemu Lori melalui Chamber of Commerce di Coeur d'Alene. Lori Barnes lahir tahun 1953 dengan latar belakang yang jauh berbeda. Ia dibesarkan dalam kondisi kemiskinan yang berat. Keluarganya bahkan pernah tinggal di rumah kosong tanpa izin, berpindah-pindah demi bertahan hidup. Lori mempunyai kepribadian yang menarik. Senyumnya hangat, tawanya mudah membuat orang nyaman. Saat dewasa, ia tahu bagaimana membuat orang menyukainya dan percaya padanya. Di usia 19 tahun, ia menikah dengan Stephen Barnes dan memiliki 6 anak perempuan. Ia menjalani peran sebagai ibu dengan serius dan tampak membangun keluarga yang stabil. Putrinya, Amber, menggambarkan masa kecil mereka sebagai sempurna. Gereja setiap minggu, nilai baik, disiplin, dan tanggung jawab. Pernikahan itu bertahan lebih dari 20 tahun sebelum berakhir pada 1996. Di usia 43 tahun, Lori menjadi ibu tunggal dan memutuskan memulai hidup baru di Coeur d'Alene. Di sana ia membangun kembali dirinya. Ia aktif dalam kegiatan sosial dan bahkan mendapat penghargaan relawan terbaik tahun ini dari Chamber of Commerce. Ia dikenal ramah, mudah bergaul, dan pandai membangun koneksi. Akhirnya, ia menjadi Direktur Eksekutif North Idaho Housing Coalition, sebuah organisasi non-profit yang mengelola dana bantuan perumahan, posisi yang penuh kepercayaan. Di mata orang lain, Lori adalah sosok yang berhasil bangkit dari masa sulit dan menjadi pilar komunitas. Saat Lori dan Larry menikah, mereka menyatukan keluarga besar, 8 anak, 15 cucu, bahkan cicit. Mereka memiliki sebuah kabin terpencil yang mereka sebut surga kami, tempat berkumpul saat liburan. Dari luar, pernikahan mereka tampak sempurna. Anak Larry bahkan menyebutnya benar-benar sempurna. Teman-teman mereka menyebut mereka belahan jiwa. Larry sangat mempercayai Lori. Mereka sering berpergian bersama, mengunjungi cucu, menikmati masa pensiun yang terlihat ideal. Anak Lori juga mengingat betapa bahagianya ibunya, terutama dari cara Larry memandangnya dengan penuh kekaguman. Namun ada hal-hal kecil yang saat itu tidak terlihat, yang kelak akan menjadi penting. Larry sangat disiplin dalam soal keuangan. Ia mencatat setiap pengeluaran dan tidak pernah ceroboh soal uang. Lori tahu itu. Namun ada sesuatu yang tidak diketahui Larry.
sesuatu yang tersembunyi dan perlahan menjadi semakin berbahaya. Tanggal 13 Februari 2018, sehari sebelum Valentine, Lori dan Larry berencana menaiki perahu sebelum matahari terbit untuk menikmati fajar di danau, lalu sarapan bersama. Mereka berangkat saat masih gelap. Udara dingin menusuk, danau sunyi dan tenang. Menurut cerita Lori, awalnya semuanya normal. Mereka menikmati perubahan warna langit. Lalu mesin perahu bermasalah. Larry mendekat untuk memeriksa. Ia sempat memberikan tatapan aneh. Lori menyebut adanya gejala seperti stroke, perubahan mendadak dalam sikapnya. Kemudian tiba-tiba Larry jatuh ke air yang dingin. Itulah versi Lori. Namun setelah itu ada satu hal yang mencurigakan. Jeda sekitar 2 jam sebelum Lori meminta bantuan. Saat ditanya, ia mengatakan tidak ingin meninggalkan lokasi jatuhnya Larry. Ia mengaku terus mencari dan berharap. Sekitar 2 jam setelah kejadian, Lori akhirnya menelepon 911. Saat tim penyelamat tiba, mereka menemukan Lori dengan luka yang terlihat, termasuk hidung berdarah yang menurutnya terjadi saat mencoba menyelamatkan suaminya. Perahu masih utuh, tapi Larry tidak ditemukan. Suhu air pagi sekitar 4 hingga 6 derajat Celcius. Dalam kondisi sedingin itu, waktu bertahan hidup biasanya hanya hitungan menit, bukan jam. Pencarian Larry Eisenberg segera dimulai. Tim penyelam masuk ke air dingin, sementara tim lain menyisir permukaan danau. Hari demi hari berlalu, masyarakat menunggu dengan cemas. Lori memberikan wawancara, menggambarkan kesedihan dan keterkejutannya atas kehilangan suaminya dalam kecelakaan tragis. Ia menampilkan diri sebagai janda yang berduka. Namun penyidik mulai curiga. Jeda 2 jam sebelum menelepon 911 terasa janggal. Ceritanya sedikit berubah setiap kali diceritakan ulang. Luka di hidungnya juga menimbulkan pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi di perahu itu? Pada 1 Maret 2018, sekitar 2,5 minggu setelah hilang, jenazah Larry akhirnya ditemukan di danau. Penemuan itu memberi sedikit kelegaan, tapi juga membuka babak baru yang tidak terduga. Hasil otopsi mengubah segalanya. Awalnya, pemeriksa medis mengira penyebab kematian adalah tenggelam. Namun hasilnya berbeda. Larry ternyata bukan meninggal karena tenggelam. Penyebab kematiannya adalah keracunan difenhidramine, zat aktif dalam obat antihistamin seperti Benadryl. Kadar dalam darahnya mencapai 7.100 nanogram per milimeter, jauh di atas dosis normal, menunjukkan konsumsi dalam jumlah besar secara sengaja. Ini bukan lagi kecelakaan, ini adalah kasus pembunuhan. Semua detail kini terasa berbeda, perjalanan romantis, mesin perahu yang bermasalah, tatapan aneh, jeda 2 jam, surat emosional, hingga hidung berdarah. Lalu penyidik menemukan fakta lain. Di hari yang sama saat Larry menghilang, Lori ternyata baru saja terungkap melakukan kejahatan lain, yang menjadi potongan terakhir dari teka-teki ini. Selama bertahun-tahun, Lori menjalani kehidupan ganda. Sebagai Direktur North Idaho Housing Coalition, ia mengelola dana federal untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah. Namun ia justru menggelapkan uang dengan membuat faktur palsu, perusahaan fiktif atas nama anak-anaknya, dan mengalihkan dana ke dirinya sendiri. Total yang digelapkan lebih dari 8,5 miliar rupiah. 4 dari anak kandung Lori ikut terlibat dan akhirnya didakwa. Sementara itu, selama ini Larry sama sekali tidak tahu. Pria yang sangat disiplin soal keuangan itu mempercayai istrinya sepenuhnya. Tanpa menyadari, ia sedang mencuri ratusan ribu dolar dan hampir tertangkap. Jika Larry tahu, hidupnya akan hancur, pernikahan, reputasi, dan keamanan finansialnya. Jaksa kemudian berpendapat inilah motif pembunuhan. Lori tidak ingin Larry mengetahui kebenaran. Ia tidak ingin menghadapi perceraian atau kehancuran hidup yang telah ia bangun. Setelah kematian Larry, Lori tetap melanjutkan kebohongannya. Surat kepada keluarga hanyalah bagian dari upaya membangun citra sebagai janda berduka. Namun penyelidik menemukan bukti lain yang lebih mengkhawatirkan.
Data digital menunjukkan bahwa saat mereka berlibur di Florida, ada pencarian Google tentang tenggelam, arus air, dan kedalaman danau. Semuanya ditelusuri oleh Lori. Ada juga hal kecil tapi mencurigakan. Setelah Larry hilang, seorang temannya menerima pesan dari ponsel Larry, namun berisi emoji. Orang-orang dekatnya tahu Larry tidak pernah memakai emoji. Sebaliknya Lori sering menggunakannya. Kemudian ditemukan perubahan pada surat wasiat Larry. Terdapat tulisan tangan yang mengalihkan 80% aset kepada 6 anak Lori dan hanya 20% untuk 2 anak kandung Larry. Perubahan ini tidak melalui prosedur hukum yang resmi. Terlihat seperti bagian dari rencana untuk menguasai harta Larry setelah ia meninggal. Penyelidikan berjalan dalam 2 jalur, kasus penggelapan dana federal dan kasus pembunuhan. Kasus penggelapan lebih dulu diproses. Lori ditangkap dan didakwa atas penipuan dan pencurian dana federal. Buktinya kuat, faktur palsu, perusahaan fiktif, dan aliran uang. Pada 2019, ia mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara federal serta wajib membayar ganti rugi. Namun kasus pembunuhan lebih rumit. Jaksa harus membuktikan bahwa Larry diracun dan Lori lah pelakunya. Bukti yang ada sebagian besar bersifat tidak langsung, namun saling terhubung. Jeda 2 jam sebelum menelepon 911, pencarian Google mencurigakan keracunan difenhidramin, pesan beremoji dari ponsel Larry, perubahan surat wasiat, waktu terbongkarnya penggelapan, serta catatan medis Larry. Larry sebelumnya sempat mengeluh ke dokter tentang gejala aneh, gemetar, dan pikiran kabur saat bepergian. Apakah ia sudah diracun perlahan sejak sebelumnya? Pada Februari 2020, tepat 2 tahun setelah kematian Larry, Lori Eisenberg didakwa atas pembunuhan tingkat pertama. Namun ada satu masalah besar. Jaksa tidak bisa memastikan bagaimana Larry mengkonsumsi dosis fatal tersebut. Apakah melalui kopi, makanan, minuman di atas perahu? Cara pastinya tetap menjadi misteri. Yang jelas, kadar obat dalam tubuh Larry sangat mematikan dan tidak mungkin terjadi secara tidak disengaja. Kasus ini tidak sampai ke persidangan penuh. Pada 2021, Lori Eisenberg menerima pengakuan tuduhan untuk pembunuhan tingkat 2. Dalam mekanisme ini, terdakwa tidak mengaku bersalah, tetapi mengakui bahwa bukti jasa cukup kuat untuk menghukumnya. Ini memungkinkan vonis dijatuhkan tanpa pengakuan penuh, hal yang kemudian sangat menyakitkan bagi keluarga Larry. Saat sidang vonis, Lori akhirnya berbicara. Ia mengakui bertanggung jawab atas kematian Larry, namun penjelasannya mengejutkan semua orang. Ia mengklaim sebenarnya ingin bunuh diri pagi itu, bukan membunuh Larry. Ia mengatakan telah menyiapkan minuman beracun untuk dirinya sendiri karena tidak sanggup menghadapi terbongkarnya penggelapan. Menurutnya, Larry meminum minuman itu secara tidak disengaja. Hakim tidak mempercayai cerita ini. Melihat semua bukti, pencarian Google, perubahan wasiat, jeda 2 jam, pesan beremoji, serta surat yang membangun narasi kecelakaan, penjelasan Lori dianggap tidak masuk akal. Keluarga Larry menyampaikan kesedihan mereka dengan emosi mendalam. Putrinya, Jessica, berbicara tentang luka yang tidak akan pernah hilang dan sulitnya mendapatkan keadilan ketika pelaku tidak benar-benar mengakui perbuatannya. Pada akhirnya, vonis dijatuhkan, penjara seumur hidup dengan minimal 30 tahun sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Ditambah dengan hukuman kasus federal, Lori baru bisa bebas paling cepat tahun 2050, saat usianya sekitar 97 tahun. Kasus ini menyakitkan bagi keluarga. Anak-anak Larry kehilangan ayah mereka, sementara 6 anak Lori harus menerima kenyataan pahit. Ibu yang mereka kenal ternyata telah mencuri menggunakan nama mereka, lalu membunuh suaminya untuk menutupi kejahatan itu. Salah satu anaknya, Chrislyn, bahkan sempat membayar jaminan $75.000 karena masih percaya pada ibunya. Namun saat Lori kabur setelah bebas sementara, Chrislyn harus menanggung kerugian itu. Ia akhirnya menyadari bahwa ibunya bahkan rela menyakiti anaknya sendiri demi menghindari tanggung jawab. Larry Eisenberg menikmati hidup dengan sederhana, menyaksikan peluncuran roket,
naik perahu, belajar berlayar, dan menikmati hidupnya bersama istri yang dicintainya. Di usia 68 tahun, Larry merasa telah mendapatkan masa pensiun yang damai. Ia mempercayai Lori sepenuhnya, tanpa pernah tahu di balik pernikahan yang tampak sempurna, tersembunyi kebohongan, penipuan, dan pengkhianatan. Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar. Seberapa jauh kita benar-benar mengenal orang terdekat kita? Rahasia apa yang tersembunyi di balik senyuman dan reputasi baik? Bagaimana seseorang bisa berubah dari relawan teladan menjadi pembunuh? Tidak ada jawaban yang jelas. Perjalanan hidup Lori dari kemiskinan menjadi pemimpin komunitas hingga akhirnya seorang pembunuh dibangun dari kebohongan kecil yang terus membesar, tekanan finansial, dan keputusan untuk menyelamatkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Saat ini ia menjalani hukuman di penjara wanita di Idaho. Sementara itu, cucu-cucu Larry tumbuh tanpa dirinya. Anak-anaknya hidup dengan kehilangan yang tidak tergantikan. Beberapa luka tidak sembuh hanya dengan vonis. Namun kisah seperti ini tetap penting untuk diceritakan, bukan untuk sensasi, tetapi untuk mengingat orang-orang di baliknya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.